Berjumpa kembali rekan-rekan di channel Tumbuh Besar, channel yang membahas tentang investasi, bisnis, dan tutorial Excel. Di video sebelumnya saya sudah membahas mengenai dividen. Nah, pada saat perusahaan mengumumkan dividen, itu ada tanggal-tanggal yang terkait dengan pembagian dividen. Biasanya masih banyak orang yang cukup bingung dengan istilah-istilah dalam tanggal tersebut. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai tanggal-tanggal yang terkait dengan pembagian dividen. Nah, di sini misalnya kita mulai dengan contoh dulu perusahaan A. Perusahaan A akan membagikan dividen. Nah, misalnya dia mengumumkan tanggal 3 Januari 2022. Biasanya pada saat diumumkan itu akan diberitahu juga berapa dividen yang akan diterima per lembar saham, lalu tanggal cum date, ex date, recording date, dan payment date. Di sini misalnya diumumkan tanggal cum date 12 Januari, ex date-nya 13 Januari, recording date-nya 14 Januari, dan payment date-nya 24 Januari 2022. Biasanya kita sebagai investor membeli saham itu di pasar reguler. Jadi jika kita membeli melalui sekuritas kita, misalnya sekuritas Ajaib, sekuritas Premier, Mirai, dan lain-lain, itu biasanya kita membeli di pasar reguler. Nah, jadi yang kita akan perhatikan di sini untuk dividen berdasarkan tanggal yang ditujukan untuk pasar reguler. Ini adalah contoh surat dari KSEI terkait pengumuman dividen untuk saham Indosat, ISAT. Nah, di sini yang kita perhatikan yang pasar regulernya saja. Di sini tanggal cum dividennya atau cum date-nya itu 6 Desember 2021, ex date-nya atau ex dividennya 7 Desember 2021. Lalu recording date-nya di situ berarti tanggal 8 Desember 2021 dan tanggal pembayaran dividen tunainya itu tanggal 16 Desember 2021. Seperti ini contoh surat KSEI-nya. Di sini saya memiliki contoh, saya ambil dari website di internet dari SMA Negeri 6 Pekanbaru. Mereka menerima penerimaan peserta didik baru untuk tahun ajaran 2021 dan 2022. Nah, batas akhir pendaftarannya itu hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 pukul 4 sore. Artinya jika kita mendaftar lewat dari pukul 4 sore di tanggal 3 Juli itu, maka kita tidak bisa mendaftar lagi, sudah ditolak, sudah expire pendaftarannya. Di sini berarti kalau kita ingin mendaftar maksimal itu harus tanggal 3 Juli 2021 pukul 4 sore. Kalau kita aplikasikan itu misalnya ke tanggal pembagian dividen, kita bisa asumsikan batas akhir pendaftaran ini kita bisa asumsikan sama dengan cum date-nya. Itu merupakan batas akhir untuk kita bisa mendapatkan dividen. Jika lewat dari batas akhir tersebut, maka sudah expire, sudah tidak bisa lagi kita mendapatkan dividen. Kalau kita belinya lewat dari tanggal cum date, itu sudah tidak bisa mendapatkan dividen. Jadi, batas terakhir untuk mendapatkan dividen itu kita harus beli di tanggal cum date. Nah, jika sudah lewat sehari setelah tanggal cum date, itu disebutnya tanggal ex date, di mana pada tanggal ex date itu sudah tidak berlaku lagi penawaran dividen tersebut. Jadi kalau kita membeli saham di tanggal ex date itu tidak mendapatkan dividen. Kalau kita kembali ke contoh perusahaan A, maka pada saat tanggal cum date-nya yaitu 12 Januari 2022, itu kalau kita belum memiliki sahamnya atau ingin menambah, itu batas terakhir, kita harus beli maksimal tanggal 12 Januari 2022. Dan jangan dijual sampai tanggal cum date-nya itu berakhir. Jadi kalau kita ingin mendapatkan dividennya, kita harus memegang saham perusahaan A ini di tanggal 12 Januari 2022. Mau belinya kapanpun tidak masalah, mau 12 Januari 2022, pukul 14.50, pukul 14.59, pokoknya sebelum tutup dan kita tercatat, selama kita masih tercatat membeli saham di tanggal 12 Januari 2022, maka kita akan mendapatkan dividen.
Kalau kita membelinya 12 Januari 2021, tidak masalah selama tanggal 12 Januari 2022 itu kita masih memegang saham tersebut. Jadi tidak masalah belinya kapan, mau 12 Januari 2022, mau 1 bulan sebelumnya, mau 1 tahun sebelumnya, mau 10 tahun sebelumnya. Selama 12 Januari 2022 itu kita masih memegang sahamnya, maka kita akan mendapatkan dividen untuk periode yang diumumkan tanggal 3 Januari 2022 tersebut. Jelas ya di situ. Nah, terus kita pegang sampai kapan nih kalau kita sudah punya sahamnya? Kalau kita tujuannya hanya ingin mendapatkan dividen yang diumumkan tanggal 3 Januari 2022, berarti kita bisa menjualnya di X-date. Jadi kalau kita menjual pada saat X-date, kita akan tetap mendapatkan dividen karena kita masih memegang saham tersebut pada saat cum-date. Jadi walaupun kita sudah tidak memiliki sahamnya, nanti kalau kita jual pada saat tanggal X-date, kita tetap tercatat di data investor yang berhak mendapatkan dividen. Semua yang membeli saham di tanggal X-date itu sudah tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan dividen. Jadi kalau kita beli sahamnya di tanggal 13 Januari 2022 pun, penawarannya sudah expire untuk yang periode 3 Januari 2022 itu. Sudah expire, sehingga kita pada saat kita beli, kalau kita belinya tanggal 13 Januari 2022, kita tidak akan mendapatkan dividennya. Itu yang harus diperhatikan, bahwa jika kita ingin mendapatkan dividen, kita harus membelinya dan memegangnya sampai tanggal cum-date berakhir. Nah, berikutnya ada recording date. Nah, di recording date ini akan dicatat data-data investor yang berhak mendapatkan dividen, yaitu investor yang memegang saham pada saat penutupan di tanggal cum-date. Nanti pembayarannya akan dilakukan di payment date. Investor akan mendapatkan pembayaran pada saat payment date sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan. Di sini misalnya 24 Januari 2022 berdasarkan data yang tercatat di recording date. Nah, untuk lebih jelasnya di sini misalnya saya berikan satu contoh lagi yang lebih familiar, mungkin diskon. Misalnya di sini PLN memberikan batas akhir promo diskon tambah daya 50%. Batas akhirnya di tanggal 30 April 2019. Nah, kalau kita coba terapkan itu di cum-date dan X-date, berarti cum-date-nya itu ya di tanggal berapa? Ya, berarti cum-date-nya itu batas akhirnya yaitu di tanggal 30 April 2019. Nah, jika kita daftar di tanggal 1 Mei 2019 sudah tidak dapat promo diskon ini. Berarti 1 Mei itu sehari setelah cum-date itu kita sebut X-date. Jadi X-date itu 1 hari setelah cum-date, 1 hari kerja. Kalau cum-date-nya 12, X-date-nya tanggal 13 Januari. Kalau misalnya cum-date-nya tanggal 12 Januari dan tanggal 13 Januari tanggal merah, berarti X-date-nya akan mundur 1 hari kerja, berarti ke 14 Januari, karena tanggal 13 Januari tanggal merah, berarti bursa libur. Jadi tidak ada transaksi. Tidak bisa kita beli transaksi saham di tanggal 13 Januari karena tanggal merah, kalau misalnya tanggal 13 merah. Dan recording date-nya pun akan mundur 1 hari kerja. Jadi X-date itu 1 hari kerja setelah tanggal cum-date. Dan tanggal recording date itu 1 hari kerja setelah tanggal X-date. Sekarang kita coba review definisi dari tanggal dividen tersebut agar kita lebih paham. Jadi tanggal pengumuman itu adalah perusahaan mengumumkan bahwa mereka akan membagikan dividen. Announcement date biasanya disertai dengan pemberitahuan besarnya dividen per lembar saham yang akan diterima oleh para pemegang saham perusahaan tersebut, dan juga diinfokan tanggal-tanggalnya, tanggal cum-date-nya, tanggal X-date-nya, recording date-nya, dan payment date-nya. Lalu ada cum-date atau kadang disebut juga cum-dividen atau cumulative date. Nah, di sini adalah batas tanggal terakhir untuk kita membeli saham jika
kita ingin mendapatkan dividen yang sudah diumumkan sebelumnya. Jadi jika kita belum punya atau ingin menambah, batas terakhir kita membeli adalah tanggal cum date tersebut. Dan jangan dijual. Kalau kita ingin mendapatkan dividen, kita jangan jual sampai tanggal cum date ini berakhir. Paling cepat kita baru bisa jual itu di tanggal ex-date. Nah, ex-date atau ex-dividend atau expire date itu sendiri adalah hari bursa pertama setelah cum date, di mana saham yang dibeli di tanggal tersebut sudah tidak dapat dividen. Jadi jika kita ingin mendapatkan dividen, maka paling cepat kita menjual itu di tanggal ex-date. Kalau kita menjual di tanggal ex-date, kita masih mendapatkan dividen. Karena pada saat cum date kita masih pegang sahamnya. Lalu yang berikutnya ada recording date atau tanggal pencatatan, di mana perusahaan mencatat siapa saja pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen. Yaitu pemegang saham yang masih memegang dividen pada saat penutupan di hari cum date. Lalu payment date itu adalah tanggal di mana uang akan dibagikan ke investor yang telah tercatat di recording date. Ini tentu tanggal yang kita tunggu-tunggu, di mana uang masuk ke rekening kita. Nah, di sini juga saya berikan satu contoh lagi, misalnya pengumuman dari KSEI untuk saham KDSI, Kedaung Setia Industrial. Di mana di sini tanggal cum date-nya 26 November, ex-date-nya itu di 29 November 2021. Mengapa ada jeda dari 26 ke 29? Karena 26 itu hari Jumat, keesokan harinya itu Sabtu dan Minggu bursa libur. Jadi hari kerja berikutnya 29 November, maka ex-date-nya itu di 29 November. Jadi kita tidak bisa membeli saham di tanggal 27 dan 28. Jadi tetap batas terakhirnya beli saham itu di 26, dan nanti kita bisa mendapatkan dividen kalau kita mau menjual paling cepat itu di tanggal 29 November, di mana tanggal 29 November ini sudah tidak mendapatkan dividen orang yang beli di tanggal tersebut. Lalu recording date-nya 30 November dan pembayaran dividennya di 8 Desember 2021. Kita coba summarize untuk cum date dan ex date-nya, karena ini biasanya yang termasuk banyak yang bingung di istilah dua ini seringnya. Contoh tambahannya 14 Januari 2022, ex-date-nya itu di 17 Januari 2022 karena tanggal 15 dan 16 Sabtu dan Minggu. Intinya kalau ingin mendapatkan dividen kita harus pegang sahamnya, mau belinya di tanggal 14 Januarinya tidak masalah, selama dia masih tercatat terbeli di 14 Januari kita akan mendapatkan dividen. Dan jangan dijual tentunya di tanggal 14 sampai 14 Januari 2022 kita masih harus tetap pegang sahamnya, mau kita belinya 14 Januari, mau 12 Januari 2022, mau 2021, mau tahun 2000 pun kalau kita memegang saham perusahaan tersebut dan kita tidak jual di tanggal 14 Januari 2022, berarti kita berhak mendapatkan dividennya. Dan nanti kalau kita mau menjual paling cepat itu di 17 Januari 2022, di mana di situ saham yang dijual di 17 Januari 2022 tidak mendapatkan dividen untuk periode tersebut. Oke, mudah-mudahan jelas untuk tahap-tahap di tanggal dividen ini. Semoga investasi rekan-rekan akan semakin bertumbuh dan membesar bersama channel Tumbuh Besar, dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update video terbaru. Dan jika merasa video ini bermanfaat, dapat di-like dan di-share kepada rekan-rekan lain yang mungkin memerlukan. Terima kasih, semoga selalu sehat dan sukses selalu.